Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran PPKN. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang bab 5 ya, Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh Bapak sendiri. Next. Ayah memaknai semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 atau 1928. Perubahan di berbagai daerah belahan dunia banyak dipelopori oleh pemuda. Kemudian komitmen untuk bangsa dan tanah air Indonesia diikrarkan para pemuda dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda menjadi sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia karena telah menjadi penegas arah perjuangan bangsa Indonesia. Besarnya sumbangsih para pemuda dalam perjuangan membuktikan bahwa pemuda dapat menjadi harapan dan tulang punggung sebuah negara. Seperti yang diungkapkan oleh penyataannya yaitu adalah Insinyur Soekarno, menyatakan, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Nah, jadi yang namanya pemuda ini adalah sangat-sangat luar biasa ya. Peranannya sangat-sangat luar biasa untuk kemerdekaan Indonesia. Di antaranya di dalam semangat Sumpah Pemuda. Ya, next. A. Arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, kita simak. Pada tahun 1908, bangsa Indonesia mulai bangkit. Berdirinya Budi Utomo mendorong bermunculannya organisasi pemuda seperti berikut. Sebagai contoh, yang pertama adalah Trikoro Darmo atau TK. Trikoro Darmo didirikan oleh Raden Satiman Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan, di mana ini di Gedung Stovia, Jakarta pada tahun 1915. Visi ini kemudian dikembangkan dalam 3 Trikoro Darmo sebagai berikut. A. Mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan. B. Menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. C. Membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Next. Yang kedua adalah yang terkenal setelah Trikoro Darmo itu adalah Jong Sumatranenbon. Organisasi Kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera atau Jong Sumatranenbon didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Jong Sumatranenbon melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahdar Johan. Nah, itu ya. Selanjutnya, setelah Jong Sumatranenbon, ada Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Ambon didirikan pada tahun 1918. Jadi, ini salah satunya adalah organisasi-organisasi antar daerah ya, perwakilannya. Selanjutnya, antara tahun 1918 sampai 1919 berdiri Jong Minahasa dan Jong Celebes. Salah satu tokoh yang lahir dari Persatuan Pemuda Minahasa adalah Samratulangi. Nah, seperti itu ya. Next, organisasi pemuda lain yang bergerak untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka adalah Sekarukun 1919, Jong Betawi 1927, dan Jong Batakbon 1925. Semua organisasi di atas nanti mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, inilah semangatnya sudah mulai muncul, tapi mereka masih berdasarkan kedaerahan. Daerah satu dengan yang lain belum bersatu. Oleh karena itu nanti kita simak bagaimana sih proses bersatunya. Kita simak di slide selanjutnya. Next. Organisasi kepemudaan yang tidak berlatar belakang suku kedaerahan adalah Perhimpunan Indonesia. Nah, ini organisasi pertama di Indonesia itu adalah PI, Perhimpunan Indonesia, yang mana organisasi yang tidak berdasarkan kedaerahan itu dipelopori oleh Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia paling gencar mengumandangkan persatuan bangsa Indonesia di Belanda. Ya, karena waktu itu Indonesia kebanyakan orang-orang yang terdidiknya itu disekolahkan juga di Belanda ya.
Perhimpunan Indonesia beranggotakan para pemuda dari berbagai suku dan pulau di Indonesia. Jadi tidak hanya satu suku saja, ya, dari berbagai suku di Indonesia. Pada tahun 1928 berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda 1 di Yogyakarta. Nah, inilah mulainya cikal bakal terbentuknya yang dinamakan dengan Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda 1 berhasil merumuskan dasar pemikiran bersama. Apa saja? Yaitu kesepakatan itu meliputi dua hal. A. Cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Dan D. Semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Nah, itu. Next. Kongres Pemuda 2 atau dikenal sebagai Kongres Pemuda 28 Oktober 1928. Nah, ini ya cikal bakal munculnya yang dinamakan dengan Sumpah Pemuda. Dilaksanakan dalam 3 sesi di 3 tempat berbeda oleh penggagasnya. Organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPPI, P3I yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Rapat pertama yaitu dilaksanakan Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolieke, Jongelingen Bon, KJB ya disingkatnya. Waterloo Penin dulu Lapangan Banteng. Nah, jadi di Lapangan Banteng Jakarta ini ya tempatnya. Rapat kedua Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Os Java Bioskop membahas masalah pendidikan. Yang selanjutnya ketiga pada rapat penutup ya di Gedung Indonesian Club G Bow di Jalan Kramat Raya 106, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Nah, itu ya. Jadi ada 3 yang nanti menjadi cikal bakal yang dinamakan Sumpah Pemuda. Next. Adapun panitia Kongres Pemuda sebagai berikut. Nah, Ketua Sugondo Joyo Puspito, PPPI. Wakil Ketua ya Raden Muhammad Cokro Masaid dari Jong Java. Sekretaris Muhammad Yamin, Jong Sumatera Bon. Bendahara Amir Syarifuddin, Jong Batak Bon. Pembantu 1 Johan Muhammad Sai, Jong Islamet Bon. Pembantu 2 Raden Katja Sungkana, Pemuda Indonesia. Pembantu 3 Senduk Jong Celebes. Pembantu 4 Johannes Leimana Jong Ambon. Pembantu 5 Rohaini Suod, Pemuda Kaum Betawi. Nah, ini sumbernya adalah buku Sejarah Pergerakan Nasional karangan Fajrudin Mutakin. Nah, jadi sudah jelas seperti yang disampaikan di slide sebelumnya ya. Di sini ada 3 rapat, 1, 2, 3. Nah, inilah cikal bakal terbentuknya yang dinamakan dengan Sumpah Pemuda. Nah, di dalam rapat ini dicetuskan bahwa Sumpah Pemuda itu dijadikan pada tanggal 20 Oktober 1928. Seperti itu. Nah, ya. Mungkin di sini ada isi teks Sumpah Pemudanya yang kemarin kalian sudah tulis ya, ditugaskan kepada kalian. Isinya yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, inilah dia. Setelah dicetuskannya, setelah disetujuinya teks Sumpah Pemuda ini, maka secara resmi lahirlah yang dinamakan dengan Sumpah Para Pemuda dari Sabang sampai Merauke. Untuk apa? Ujung-ujungnya adalah untuk merebut kemerdekaan kita dari bangsa penjajah di masa lampau. Yang mana alhamdulillah ya, di pelajaran-pelajaran IPS sudah disampaikan oleh gurunya masing-masing. Indonesia itu dijajah oleh siapa saja, berapa waktunya, bagaimana cara proses mereka menjajah Indonesia, bagaimana Indonesia bisa merdeka. Nah, seperti itu. Oke. Ya, terima kasih. Itu saja mungkin yang Bapak sampaikan bagaimana mestinya yang harus disampaikan. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai umat Islam pun harus bersyukur ya. Jadi kita itu harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Contoh kecilnya adalah jangan membuang sampah sembarangan karena dapat mengakibatkan banjir di mana-mana. Sebagai contoh ya, sekarang negara Indonesia itu krisis yang namanya krisis apa? Krisis kesehatan, krisis kemanusiaan,
krisis kebersihan ya, yang dinamakan krisis kemanusiaan sudah jelas, banyak yang namanya pelanggaran-pelanggaran, krisis kesehatan, krisis banyak orang yang sakit, krisis kebersihan itu adalah di mana-mana terjadi bencana alam yang disebabkan juga memang oleh campur tangan manusia. Jadilah Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun warabul ghafur ya, baldatun menjadi negara yang thayyibatun yang baik, warabun ghafur, dan Allah membersamai kita dalam hal kebaikan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, itu datang dari Bapak. Apabila ada yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Aku qouli bihada astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.